Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknik, mungkin ya dibilang teknik dari mode pengalamatan atau addressing ya, seperti itu. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Wait, sudah kelihatan halaman kosongnya ya di situ ya. Udah ya, udah kelihatan ya. Baik. Jadi mode pengalamatan atau addressing ya, dalam bahasa Inggrisnya itu addressing. Wait, tak geser-geser dulu. Ya. Mode pengalamatan, mode dalam pengalamatan merupakan metode untuk menentukan alamat operan. Kalian sudah cari belum nih ya, apa itu operan? Ya, mungkin karena 2 minggu yang lalu pertemuan terakhir dan sekarang masuk pertemuan yang baru, masih agak sedikit ini mungkin ya, nggak masalah ya. Kita ulangi, jadi mode dalam pengalamatan merupakan metode untuk menentukan alamat operan pada suatu instruksi operan ya. Oke, operan instruksi terletak pada register CPU dan memori utama pada CPU. Nah, sekarang kita ke tujuannya, bahwa ya, tujuan melakukan metode atau mode pengalamatan supaya tidak dapat memengaruhi skala kerja komputer ya. Nah, seperti memiliki ruang untuk alamat dan instruksi yang pendek. Lalu dapat menyediakan bantuan yang optimal untuk para programmer dalam penyimpanan data secara kompleks, seperti untuk pengindeksan data array, relokasi program, loop, dan sebagainya. Oke, perlu saya hint ke kalian atau tegaskan ke kalian bahwa ini gambaran-gambarannya ya. Kita ingat, kita belum masuk pendalaman ke masing-masing ininya ya. Ini baru penjelasan dasarnya saja. Oke, kita lanjut ya. Ada 7 teknik ya, teknik pengalamatan ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung beberapa ya, maksudnya poin-poinnya apa. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar apa sih maksud dari masing-masing teknik pengalamatan tersebut ya, teknik pengalamatan tersebut. Yang pertama ya, pertemuan yang lalu sudah disinggung, ada yang namanya pengalamatan segera ya. Immediate addressing, seperti itu. Nah, pengalamatan segera itu merupakan bentuk pengalamatan yang sangat sederhana ya. Operannya merupakan sebuah instruksi. Operannya merupakan sebuah instruksi yang bentuknya seperti sebuah alamat yang akan tersimpan dalam bentuk komplement 2 yang langsung beralamatkan. Nah, bit yang terletak paling kiri merupakan bit yang berfungsi sebagai tanda. Ketika operan dimuat, maka bit kiri akan berpindah sehingga membentuk word data. Ya. Oke, ini penjelasan singkatnya ya. Saya rangkum dari ebook yang saya share di LMS ya, seperti itu. Baik, contohnya di sini ada ADD7 ya. ADD itu address ya. ADD7, maka dapat diartikan tambahkan angka 7 pada akumulator. Ini sebagai contohnya ya, untuk teknik pertama, yaitu yang namanya teknik pengalamatan segera. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita ke yang kedua, yaitu pengalamatan langsung atau direct addressing. Ya, penjelasannya, pengalamatan jenis ini biasanya dilakukan atau diterapkan pada komputer lama ya, atau komputer kecil, karena tidak harus memiliki memori yang besar ya, dan tidak memerlukan rumus matematik ya, atau aritmatik ya. Di sini kalkulus itu matematika ya, tidak memerlukan rumus aritmatik atau kalkulus lah yang rumit seperti itu ya. Ini terjadi karena keterbatasan alamat yang tidak lebih panjang dari word ya, seperti itu. Jadi ini pengalamatan langsung diterapkan pada komputer lama atau komputer kecil yang tidak memiliki memori yang besar. Oke, contohnya di sini address A ya, ADD-A ditambahkan ke akumulator isi dari alamat A. Tadi ADD7 berarti ke akumulator yang alamat 7 ya, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga ini pengalamatan yang tak langsung, indirect addressing. Ya. Field yang terdapat pada alamat akan berpindah pada word ya, dan masuk ke dalam memori, kemudian akan berubah menjadi muatan kode alamat operan yang panjang. Pada metode ini memerlukan slot memori ganda sehingga menyebabkan lamanya proses operasi. Tentunya ini butuh memori yang tidak kecil ya untuk teknik pengalamatan yang tidak langsung atau indirect addressing. Oke, 3 dari 7 ya. Sekarang kita keempat. Contohnya dulu ya. Contohnya itu ADDA. Di sini ada dalam kurungnya ya, bedanya apa? Nanti kita di dalamnya saja. Yaitu menambahkan isi alamat A pada akumulator yang telah ditunjuk oleh isi memori ya. Ingat, ini sudah tidak tidak pakai memori yang kecil, tapi butuh memori yang lebih besar lagi. Itu yang ketiga. Kemudian teknik yang keempat, pengalamatan register ya. Register addressing. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi metode pengalamatan ini sama dengan metode pengalamatan secara langsung ya, yang tadi yang direct addressing ya. Namun bedanya hanya terletak pada field alamat yang tertuju langsung pada register, bukan melalui memori utama ya. Oke, ini bedanya ya, tertuju langsung pada register, bukan melalui memori utama. Artinya apa? Artinya tadi pada pengalamatan yang langsung ya, yang direct addressing itu menggunakan atau melewati memori utama, sedangkan pengalamatan register ya metodenya sama, hanya saja field alamat yang tertuju itu langsung pada registernya ya, bukan melalui memori utama. Panjang field yang mereferensi register bisa mencapai 3 sampai 4 bit. Sehingga dapat mereferensi 8 sampai 16 data general register per pos ya. 16 data general register per pos. Ya. Pada pengalamatan ini dibutuhkan reference memory yang kecil. Ya, reference memorinya yang kecil dan sebuah instruksi. Pada metode ini juga proses akses sangatlah cepat sehingga juga dapat mempercepat proses eksekusi ya. Proses aksesnya sangat cepat ya, pengalamatan register tidak melewati memori utama tetapi langsung pada register ya. Seperti itu 4 dari 7 ya. Teknik yang keempat dari yang totalnya ada 7 teknik. Contohnya ADDR ya, ADR itu menambahkan isi alamat R pada akumulator seperti yang telah diinstruksikan. Oke. Lanjut ke bagian kelima, itu teknik pengalamatan tak langsung register ya. Register indirect addressing. Baik, penjelasannya seperti ini. Metode pengalamatan ini sama dengan metode pengalamatan secara tidak langsung, hanya saja metode ini lebih mengacu pada isi register. Isi register ya. Saya ulangi. Metode pengalamatan ini sama dengan metode pengalamatan secara tidak langsung. Ya. Hanya saja metode ini lebih mengacu pada isi register. Keterbatasan field dalam metode ini dapat diakses oleh memori secara tidak langsung, sehingga terdapat banyak data yang bisa direferensi. Operan terletak pada bagian aman yang dituju oleh isi register. Oke, ini penguraiannya ya, penguraian atau penjelasan dari teknik pengalamatan yang kelima, yaitu pengalamatan yang tak langsung register. Seperti itu. Contoh, instruksi R diproses oleh register, kemudian disimpan pada memori bentuk operan. Ya, oke. Kita ke bagian yang ke-6. Teknik yang ke-6 adalah displacement addressing ya. Displacement addressing. Penjelasannya, metode ini menggabungkan dua jenis metode. Ya. Gabungan dari dua jenis metode, yaitu apa saja? Yaitu gabungan dari pengalamatan secara langsung, direct addressing, dan pengalamatan secara tidak langsung,
register, yang tadi yang kelima ya. Tidak langsung register. Jadi displacement addressing adalah gabungan dari dua metode atau teknik pengalamatan, yaitu pengalamatan secara langsung dan pengalamatan secara tidak langsung register. Penjelasannya, alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi yang didapatkan dari instruksi saat itu. Juga ditambahkan pada alamat field. Jadi ini banyak istilah-istilah yang mungkin kalian belum begitu familiar ya. Cuma sayangnya kalau pengen tahu masing-masing istilah ini ya kita harus benar-benar mendalaminya ya. Benar-benar mendalami dari si mikroprosesornya ini ya. Sedangkan anotasi saya tadi di awal atau pertemuan yang lalu bahwa untuk belajar yang teknik pengalamatan ini atau mode pengalamatan ini kita belajar versi semacam pengenalan tentang mode pengalamatan, bukan pendalamannya. Ya wajar kalau tiba-tiba muncul beberapa istilah yang ini apa dan sebagainya ya. Intinya insya Allah nanti kalau kita mendalaminya tentang mode pengalamatan ini, istilah-istilah yang mungkin asing bagi kita seperti ini akan lambat laun akan kita pahami apa maksudnya ya. Oke. Karena kita sedang belajar seperti ini, online seperti ini atau PJJ, tentunya kita menggunakan kurikulum yang darurat gitu ya, yang tidak ada yang wajib, ada yang pilihan seperti itu. Dan saya anggap tentang mode pengalamatan ini sebagai yang pilihan. Sehingga cara belajarnya adalah hanya untuk pengenalannya saja. Itu bagian yang ke-6 mengenai teknik pengalamatan, yaitu displacement addressing ya. Kita ke yang terakhir ya. Contohnya dulu ya. Sebuah field eksplisit yang bernilai C dan field limit akan mengarah pada register. Ini contoh kasusnya ya, seperti itu. Kita ke bagian yang ke-7 tentang teknik pengalamatan yang ke-7, yaitu stack ya, addressing. Penjelasannya, metode ini berkaitan dengan pointer. Semua field akan diinstruksikan ke dalam pointer. Kemudian elemen-elemen yang ada pada pointer akan diubah dan direferensikan dalam pointer. Stack pointer tetap terletak pada register. Dengan demikian, pengalamatan ini dapat dikatakan mirip dengan pengalamatan secara langsung ya. Itu keterangannya atau penjelasannya. Contoh, instruksi A, B, dan C diperintahkan untuk menuju pointer dan diproses melalui register sehingga menjadi operan ya. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Itulah kurang lebih ya mengenai apa itu teknik ya, 7 teknik dalam mode pengalamatan ya, yang tentunya ya, saya ulangi lagi bahwa karena kita belajarnya itu pengenalan ya, bukan pendalaman, tapi pengenalan ya. Ya mungkin ya kita sama-sama mungkin ini apa sih definisi seperti ini ada ada istilah-istilah seperti ini ya. Intinya kalau kita belajarnya itu pendalaman, insya Allah lambat laun akan segera tahu maksud dari masing-masing definisi yang agak asing tersebut ya.